Modul 2, sesi 3, identifikasi akar penyebab masalah, pengembangan solusi, dan prosedur pemilihan solusi optimal. Nah, kita akan memulai selalu dengan peta hierarki permasalahan ya, untuk melihat ya di mana symptoms, di mana masalah, dan di mana akar penyebab masalah. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa ini adalah sebuah pencerminan dari cara berpikir sistem. Ya. Nah, pada tahapan sebelumnya, dari 3 permasalahan yang ada, harga jual, harga pokok, dan volume produksi, kita sudah menetapkan melalui satu metode perhitungan yang mendapatkan skor tertinggi adalah volume produksi. Atau masalah yang kita hadapi adalah volume produksi yang kurang. Nah, kalau volume produksi yang kurang, maka penyebabnya, misalnya kita tahu bahwa pertama, mesin-mesin itu sudah tua. Dan yang kedua adalah skill operator kurang. Sekali lagi ini adalah ilustrasi ya. Dari diagram gambas kita bisa menggambarkan seperti ini. Nah, dari masing-masing penyebab itu, maka alternatif pemecahan masalahnya kita sudah tahu ada beberapa. Untuk mesin yang sudah tua, maka alternatif pemecahan masalahnya adalah ganti mesin yang baru. Dan kalau itu penyebabnya adalah skill operator yang kurang, maka ada 2 alternatifnya untuk solusinya, yaitu pemilihan operator dan rekrut baru operator, ya, atau rekrut operator baru. Ya. Jadi ada 3 alternatif solusi yang bisa kita tawarkan. Nah, berdasarkan penyebab masalah yang telah dipilih dan dengan mengetahui akar penyebab masalahnya, kita melakukan inventarisasi alternatif pemecahan masalah seperti yang telah kita lakukan pada diagram gambas yang tadi ya. Kemudian kita memilih prioritas pemecahan masalah yang terbaik berdasarkan parameter. Nah, kalau dalam prosedur pemilihan masalah utama yang harus dipecahkan, parameternya adalah ingat tingkat kepentingan, tingkat kemendesakan, dan tren. Tetapi ketika kita memilih prioritas alternatif mana yang akan kita lakukan terlebih dahulu, sekali lagi karena situasi yang terbatas, sumber dayanya, maka parameternya juga 3, tetapi efektivitas, biaya, dan kemudahan pelaksanaan. Sekali lagi efektivitas, ya seberapa efektif alternatif itu bisa dilaksanakan, kemudian biaya, seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan alternatif solusi itu, dan kemudian kemudahan dari melaksanakan alternatif tersebut. Para peserta bisa menambahkan parameter-parameter lainnya, misalnya resiko. Ya, tetapi yang umum dilakukan dalam metode Minaud ini adalah 3 hal ini ya, efektivitas, biaya, dan kemudahan pelaksanaan. Sekali lagi kita juga akan menentukan bobot atau weight dan nilai atau skor. Ya, dan nanti kita akan mengalihkan antara bobot dengan nilainya. Sama dengan pada waktu kita melakukan prosedur pemilihan masalah utama. Ya. Nah, kita langsung masuk ke diagram gambas pada konteks kasus kita. Ya, tadi masalahnya adalah ganti mesin baru, ya, pelatihan operator, dan rekrut operator. Ini solusinya yang ditawarkan. Nah, kemudian mana yang akan kita laksanakan terlebih dahulu? Kita gunakan prosedur ini. Ada 3 parameter di sini, efektivitas, pelaksanaan, dan kemudahan. Nah, sekali lagi kita akan menggunakan bobot-bobot untuk masing-masing parameter ini. Dan bobot-bobot ini menggambarkan tingkat kepentingan atau tingkat pengaruh dari masing-masing parameter. Ada permasalahan yang kalau solusinya mau kita temukan, kita harus mempertimbangkannya ya dengan biaya pelaksanaan. Misalnya dalam kondisi perusahaan memiliki keterbatasan dana, maka biaya pelaksanaan itu menjadi satu pertimbangan yang harus lebih kuat ketika kita memilih solusi. Ada masalah, ada konteks, ada situasi di mana efektivitas yang menjadi penentu dari alternatif yang kita pilih. Ya, misalnya perusahaan yang memang menginginkan satu alternatif solusi, ya di mana dia tidak memiliki keterbatasan dana, maka yang menjadi prioritas utamanya adalah efektivitas. Dan ada situasi, kondisi yang di mana ya ketika kita mau memutuskan sebuah solusi, maka parameter kemudahan pelaksanaan itu harus menjadi parameter yang utama. Nah, dalam kasus ini misalnya kita menempatkan biaya pelaksanaan dan kemudahan pelaksanaan itu dengan bobot-bobot yang tinggi tapi setara, ya 40%, 40%. Dan efektivitas itu 20%.
Ya. Dan ingat total seluruh parameter nanti harus 100%. Sama juga dengan prosedur semula, ketika kita mau melakukan pemilihan masalah, maka ketiga parameter itu bobotnya jumlahnya harus 100%. Nah, kemudian setelah bobot, kita lakukan scoring. Ya, untuk efektivitas, kita menempatkan ganti mesin baru itu efektif, paling efektif. Kemudian pelatihan operator itu di bawahnya, dan yang paling tidak efektif adalah rekrut operator. Ya, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, untuk biaya pelaksanaan demikian juga dan kemudahan demikian juga. Dan akhirnya kita hitung nilai B kali N atau bobot kali nilai ini yang tertinggi adalah pelatihan operator dengan skor total 24. Ya, dan ini adalah skor tertinggi, ya, atau nilai tertinggi. Nah, sehingga diagram gambasnya kemudian menjadi berkembang seperti ini, ya. Kondisi sekarang profit 10% di bawah RKP, permasalahan ada 3, dan kita memilih permasalahan volume menjadi permasalahan utama, ya, dengan satu prosedur pemilihan. Kemudian dari sini kita tahu penyebabnya adalah dua hal, mesin sudah tua dan skill operator kurang. Dan dari sini kita tahu alternatifnya adalah ini, dan kita sudah melakukan prosedur pemilihan alternatif, yaitu pelatihan operator. Jadi diagram gambas ini akan terus berkembang sejalan dengan prosedur yang sudah kita lalui.